Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan pada hari ini perasaannya? Bahagia. Oke, udah pada sarapan belum rekan-rekan semua? Belum. Ini ada yang belum, ada yang udah ya. Yang belum kenapa nih? Siangan banget. Siangan. Oke, nanti setelah ini langsung sarapan ya. Sebelumnya kita mau melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua karena sudah bersedia hadir di sini dan sukarela untuk nanti menceritakan ceritanya. Oke, sebelumnya rekan-rekan semua sudah pernah mengikuti layanan di konseling kelompok? Udah ya. Berarti udah tahu ya sedikit tentang konseling kelompok. Nah, baik, di sini saya mungkin akan menjelaskan ulang apa itu konseling kelompok, tujuannya dan apa syarat-syarat yang harus kita patuhi. Di konseling kelompok ini nanti teman-teman itu akan menceritakan permasalahan yang sedang teman-teman alami akhir-akhir ini. Nah, nanti kita akan mendiskusikan, kita akan bercerita, saling mengasih solusi untuk permasalahan teman-teman itu tadi. Nah, tujuannya itu ya supaya kita itu bisa sharing, kita bisa tahu pendapat anggota masing-masing mengenai masalah yang sedang kita hadapi. Ya mungkin dari teman-teman semua ada solusi yang bisa diberikan itu nanti bisa diberikan. Nah, di sini juga kalau konseling kelompok itu ada syarat-syarat yang harus kita patuhi, seperti kita harus menjaga kerahasiaan masing-masing, terus juga ada kesukarelaan dari masing-masing anggota. Itu nanti teman-teman itu secara sukarela untuk menceritakan, untuk mengasih solusi kepada satu sama lain. Terus juga ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mulai? Cukup ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini teman-teman sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok? Siap. Ini belum kenalan nih BTW. Saya kenalan dulu. Saya Marda Tilar. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, mahasiswa semester 5. Ya kesibukan saya akhir-akhir cuma kuliah gitu. Nah, mungkin dari Mbak silakan, boleh kenalan dulu. Ya, halo, kenalin, nama aku Nara Eliza, biasa dipanggil Nora. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di jurusan pendidikan fisika semester 5 juga. Oke, salam kenal ya Mbak. Salam kenal. Boleh silakan selanjutnya. Oke, jadi kenalin, aku Messi Ara Prinsila, biasa dipanggil Messi. Sekarang juga semester 5 sama kayak Mbak Nora di pendidikan fisika. Oke, berarti satu jurusannya. Iya. Salam kenal ya Mbak Messi. Kenal. Boleh lanjut. Oke, mungkin kenalkan, saya Anessa Marlinda Putri dari jurusan pendidikan fisika juga, sama kayak teman-teman semester 5. Oke, salam kenal ya Mbak. Siapa tadi? Anessa. Oke, salam kenal. Selanjutnya Mbak. Oke, kenalin aku Ijen Trianti dari pendidikan fisika semester 5 juga. Oke, salam kenal ya Mbak Ica. Baik, di sini perkenalkan saya Aisyah Fasari dari Prodi Pendidikan dan Fisika semester 5 juga. Oke, salam kenal Mbak Ayu. Berarti rekan-rekan semua ini satu jurusan ya? Iya. Satu kelas juga atau beda? Beda. Beda. Berarti sudah saling kenal lah ya? Iya. Oke. Boleh, mau dari siapa dulu nih menceritakan permasalahannya pada akhir-akhir ini? Boleh diceritakan apa yang mengganggu pikiran, mungkin mengganggu kehidupan sehari-harinya. Boleh, silakan yang mau menceritakan duluan. Misi. Boleh sih. Silakan. Oke, jadi kan ini kita semester 5 semua ya. Tentunya di sini Pak, akhir-akhir ini UAS, menjelang UAS. Jadi kita tuh belajar ngerjain proyek dan lain-lain. Nah, di sini masalah saya itu kan banyak tugas kan setiap minggunya. Nah, setiap minggu itu
harusnya saya tuh pulang ke rumah. Tapi karena tugas, proyek, dan lain-lain itu buat saya tuh harus ngerjain dulu sebelum pulang. Kalau enggak tuh kepikiran gitu. Sedangkan di rumah mama itu suka nanyain kapan pulang kayak gitu kan. Soalnya ya udah jarang banget pulang sebulan ini. Ya sebulan itu banyak. Mungkin itu aja sih. Kalau Mbak Messi pulang itu kegiatannya biasanya apa di rumah? Oh, kalau pulang itu biasanya bantuin mama masak gitu kan. Mama juga ada catering, jadi bantuin mama catering gitu. Terus ngurusin kucing. Terus mungkin itu aja sih. Kalau di rumah Mbak Messi kurang bisa ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Iya, soalnya itu keterbatasan fasilitas untuk belajar untuk menjadi tugas itu kan Messi kan belum punya laptop gitu kan. Terus kalau pakai HP itu kurang memadai gitu. Mungkin itu aja. Oke, jadi masalah Mbak Messi ini dia belum pulang ya sekitaran 1 bulan ya rumah. Jadi mamanya kangen gitu ya. Mungkin ya. Jadi kalau mau pulang juga kesulitan untuk mengerjakan tugas itu. Oke, baik. Silakan siapa lagi yang mau ceritakan? Mbak Nora boleh. Jadi hampir 11-12, tapi dia masalahnya karena belum pulang ya. Syukurlah daerah saya dekat, jadi saya bisa akses pulang itu cukup mudah gitu. Tapi masalah saya yang sedang saya hadapi sekarang, masalah waktu, nggak bisa memanage waktu dengan baik. Karena sekarang kan juga lagi minggu-minggu UAS nih kita ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kami UAS secara tertulis, perhitungan gitu, dan ada beberapa UAS itu dalam bentuk project. Nah, itu tuh ini pada minggu ini juga ada project yang harus kami kumpulkan, dan bertepatan juga UAS yang harus kami belajar. Jadi begitupun saya harus mengerjakan deadline project, begitupun juga saya harus mengerjakan belajar untuk UAS itu sendiri. Jadi saya rasa saya sangat stres dan waktu saya tuh cuma kayak ya Allah ini harus ini gitu, kayak nggak ada persudahan gitu. Nah jadi untuk minggu ini masalahnya dalam memanage waktu itu saja sih kurang baik. Itu mungkin karena kesalahan saya sendiri, karena mungkin proyek itu kan udah dikasih dalam berbulan-bulan yang lalu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya kerjanya hampir minggu malah ini. Mungkin itu saja yang masalah saya yang saya hadapi sekarang. Oke, jadi Mbak Nora ini kesulitan memanajemen waktu Iya. ya. Mbak Nora udah coba misalnya bikin to-do list gitu? Udah. Tapi? Iya, nggak tahu. Tapi sebelum-sebelumnya saya selalu buat to-do list gitu. Biasanya saya mengerjakan apa yang deadline-nya itu lebih cepat dan tugas itu lebih mudah saya kerjakan. Nah biasanya yang tugas-tugas yang deadline-nya lumayan lama, berbulan-bulan kayak project-project itu biasanya saya buat deadline-nya itu di bawah sekali itu. Jadi yang to-do list yang pertama itu saya kerjakan, itu tuh yang kayak mudah gitu, yang per minggu. Maksudnya misalnya hari ini saya pertemuan perkuliahan, kan biasanya langsung dikasih tugas nih sama dosen. Nah deadline-nya itu pasti minggu depannya. Nah itu tuh langsung saya kerjain. Tapi nggak tahu kenapa untuk minggu ini, mungkin karena ini saya merasa saya beberapa minggu, 3 minggu terakhir ini saya selalu pulang ke rumah. Karena saya ada acara keluarga juga kan, ada kondangan gitu. Nah jadi saya merasa waktu saya pulang di rumah itu saya sama sekali nggak megang tugas apapun itu. Karena saya nyaman di rumah. Nggak tahu kenapa gitu. Tertunda ya Iya, tugas-tugasnya jadi itu. sangat mepet gitu. Padahal ini minggu UAS ya Kak. Oke, jadi bisa dibilang Mbak Nora ini ada prokrastinasi ya untuk menunda-nunda gitu. Ya mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Mbak Ayun silakan. Mungkin nggak beda jauh sama Misi dan Nora. Kan tau lah ya, tugas tuh pasti menumpuk selama perkuliahan ini. Jadi kayak waktu tidur yang kacau, makan yang telat, kayak jadi kalau semenjak ngekos ini biasanya sebelum ngekos tuh pasti sarapan tuh hal yang wajib. Terus semenjak ngekos ini kan kalau di rumah ada yang nyiapin, kalau di kesini nyiapin sendiri. Kadang mau nyiapin takut telat, jadi nggak keburu. Jadi kayak jadwal makan, jadwal tidur tuh semenjak
ngekos dan kuliah ini nih kayak yang kacau itu. Juga sering kayak kadang satu hari tuh kadang makan cuma satu kali, mana sempetnya. Jadi kayak Sabtu Minggu tuh berhubung rumahnya dekat, nggak terlalu jauh, jadi pasti untuk yang hari weekendnya tuh pulang ke rumah. Kayak kalau di kos kan pasti kepikiran tugas yang ini, jadi biar nggak stres, Jadi pulang ke rumah. Di rumah tuh saya nggak megang tugas sama sekali. Mungkin ada, tapi nggak yang terlalu kepikiran yang membuat saya stres seperti di kos. Jadi untuk ininya saya pulang ke rumah. Kalau di rumah nggak ngerjain tugas. Kayak walaupun ngerjain tugas tuh kayak pikiran tuh lebih tenang. Jadi refreshingnya pulang ke rumah. Jadi kayak nugas tuh lebih tenang kayak. Berarti jadwal tidur, jadwal makan tuh terganggu ya selama semester 5 ini. Itu ada apa ya, misalnya apa sih yang Mbak Ayu rasakan, misalnya kayak pernah sakit kah gara-gara hal itu atau gimana? Alhamdulillahnya selama 5 semester ini baru 1 kali masuk rumah sakit. Itu pun di semester awal. Semester ini nih kalau yang sakit tuh paling kayak cuman flu batuk itu aja. Yang kayak sampai harus masuk RS tuh enggak. Alhamdulillah masih bertahan. Berarti dampaknya itu ya mungkin demam, flu batuk gitu. Iya, kayak paling penyakitnya mahasiswa ya. Terus di rumah, Asam lambung mah iya di rumah tapi kayak bisa lebih terkontrol gitu. Kalau pulang ke rumah kayak lebih terkontrol. Kalau belum makan pasti diingeti, belum tidur jam segini pasti disuruh tidur. Baik, silakan Mbak Ica. Oke, kalau dari aku sendiri ya sebenarnya mayoritas sama ya, masalah mahasiswa pada semester tinggi itu kayak banyak tugas, deadline dan segala macam. Tapi aku ini dampaknya ke pola makan. Jadi pola makan aku itu kayak berantakan banget. Kayaknya mulai semester 5 ini tuh kayak biasanya kalau ada tugas ya udah ngerjain tugas dulu. Biasanya tuh sambil masakan, misalnya masak nasi, udah siap nih nasinya, tinggal lauknya biasanya tinggal ngetin misalnya kan. Itu tuh udah nggak ada lagi nafsu makan. Kadang sampai perut itu udah terasa lapar, udah sakit, udah sampai saat ini yang aku rasain itu tuh sampai mual, kayak asam lambung udah naik, tapi tetap nafsu makan itu nggak ada gitu. Biasanya tuh perutnya lapar tapi mulutnya ngelak untuk makan gitu. Terus kayaknya sebenarnya itu tuh kalau diterusin bakal berakibat fatal ke depannya. Tapi aku tuh masih kayak ya udah gitu kan, kayak ya udah tugas aku selesai gitu kan, urusan badanku ya udah, sampai dibilang misalnya pulang kok makin kurus, makin ini kayak kalah sama adiknya, keponakannya gitu kan. Kesiksa banget kuliah. Ya emang mereka kan nggak tahu ya kita di sini gimana ya, mayoritas anak kos sebenarnya kan. Tapi sampai aku tuh udah kayak beli susu gitu kan, tapi tetap aja nggak ada nafsu makan tuh nggak ada gitu. Kayak kalau misalnya lagi kumpul nih bareng, misalnya makan bareng itu baru ada. Tapi kadang tuh karena udah udah ada akibatnya, jadi meskipun makan tapi itu masih ada rasa mual, kayak lambung tuh nggak terima. Itu sih. Oke, berarti gara-gara kebanyakan tugas itu Mbak Ica ini jadi pola makannya terganggu ya. Mbak Ica sudah pernah coba untuk dipaksa gitu makan? Iya, itu akibatnya ya mual-mual tadi. Kita mungkin akan bahas lebih lanjut. Terakhir Mbak Nora, Mbak Aisyah, silakan. Oke, mungkin dari aku kayak mungkin sebagian orang bilangnya permasalahan aku ini nggak terlalu serius. Tapi kalau maksudnya tuh karena aku nih pola belajarnya itu lebih efektif di malam hari. Jadi ada satu ketika temen kos aku tuh nangis gitu Kak. Nah
dari dia nangis itu buat aku terganggu gitu. Nah jadi pola pikir untuk aku fokus itu hilang. Mungkin itu aja sih permasalahan apa akhir-akhir ini. Itu sekamar atau gimana? Enggak, itu tuh satu kos satu atap tapi beda kamar. Tapi suara nangisnya Iya, kedengeran kedengeran. sampai kamar Mbak. Iya Nisa ya? betul. Oke, berarti itu cukup mengganggu ya. Sangat mengganggu. Soalnya bukan di kamar aku aja kayak yang kedengeran, bahkan hampir semua di lantai itu tuh kedengeran suara beliau itu tadi. Nah, dari rekan-rekan semua kan sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Di sini boleh rekan-rekan memilih salah satu masalah yang menurut rekan-rekan itu paling urgent untuk kita bahas pada hari ini. Boleh, silakan Mbak Ayu. Masalahnya Mbak Anessa, Mbak Anessa, kenapa tuh? kayak kan itu walaupun kayak sepele tapi kalau keterusan tuh sangat mengganggu. Iya, cukup mengganggu Iya. ya. Mbak Ica boleh? Iya sama permasalahannya Mbak Lisa, karena itu benar mengganggu orang lain yang mungkin dia yang punya masalah, tapi kayak ketenangan dan kedamaian orang lain yang terganggu gitu. Mbak Nesa boleh, permasalahan siapa yang mau kita bahas hari ini? Aku pengennya permasalahan dari Messi. Dari Mbak Mbak Messi, iya. kenapa tuh? Soalnya kan kita nih sama ya kayak sama maksudnya tuh bisa pulang gitu kan. Cuman aku juga pernah ngerasain gitu, nah sampai orang tua tuh bilang kenapa nggak pulang? Emang tugasnya nggak bisa dikerjain di rumah gitu. Nah, ya pengen tahu gimana solusinya. Oke, Mbak. Ini Mbak Nesa ini rumahnya lumayan jauh atau gimana? Enggak, di Prabu Muli 1,5 jam. Mbak Messi, boleh? Masalah siapa? Kalau aku pengennya yang Anessa sih, soalnya kemarin tuh Messi pernah juga sebelum pindah kos di sini tuh di kos sebelumnya ada juga yang teman kayak nangis kayak Anessa. Jadi penasaran gitu. Mbak Nora, Aku juga Anessa, karena pertama aku penasaran apa penyebabnya itu kan. Sama juga aku sekarang kan pindah kos. Sebelumnya aku di kos lama itu terganggu, tapi bukan dari sikap dia nangis. Adalah satu hal masalah gitu, tapi penyebab terganggu itu ya karena orang sebelah juga. Jadi saya juga mau tahu apa solusi terbaik dari masalah ini. oke, ini kan mayoritas memilih masalah Mbak Nesa ya. Bagaimana Mbak Nesa, apakah bersedia permasalahannya kita bahas pada hari ini? Boleh Mbak Nesa diceritakan lebih lanjut nih bagaimana permasalahannya itu. Oke, mungkin aku mulai dari awal-awal dulu aja ya, dari informasi dari Bapak Pas. Atau langsung ke pas aku mendengar itu secara langsung. Boleh senyamannya aja Mbak Nesa. Ya mungkin aku mau jelasin dari waktu aku dengar langsung gitu kayak. Jadi waktu pada saat di malam Senin itu kan bertepatan aku mau hafalan karena ada MK yang mengharuskan hafalan gitu kan. Nah jadi pada saat itu aku dengar kayak kok ada suara nangis ya, itu posisi aku di kamar sendirian. Aku kan tipe orang yang penakut nih ya Kak. Jadi aku hubungin teman aku yang di sebelah. Aku bilang, ini Nei, kamu dengar nggak suara nangis? Dia bilang, iya, itu siapa? Nah posisi juga di kamar kami itu di depannya itu kan kami kan outdoor ya Kak. Jadi di depannya itu banyak pohon pisang. Nah kalau katanya kalau misalnya ada pohon pisang itu kan ada pokoknya makhluk halus gitu kan. Nah kami tuh langsung takut. Karena kami takut, kami langsung lari. Aku langsung lari ke kamar dia kayak bilang, itu suara siapa? Besar banget kan. Sudah singkat cerita, aku hubungin teman aku yang di kamar nomor 1. Karena kan agak jauh ya jaraknya, mungkin dia nggak dengar. Nah ternyata beliau juga sama teman kamarnya itu dengar. Nah beliau bilang itu udah dari kemarin-kemarin katanya. Terus posisi kami penakut sama-sama penakut, jadi kayak, nah itu gimana gitu kan. Sudah singkat cerita kami tuh bertemu. Kami bilang emang itu udah dari kapan? Karena kan si Kak Novi bilang itu tuh udah dari kemarin-kemarin. Nah posisi itu Kak di hari Sabtu Minggu tuh aku sama teman aku tuh pasti pulang. Jadi kan nggak dengar itu kan. Jadi itu pertama kalinya kami dengar. Nah karena kami udah tahu kalau misalnya di hari malam Sabtu dan malam Minggu tuh beliau juga nangis, kami
menelusuri itu. Jadi kami cek kamar di lantai 2 itu nggak ada kamar yang terbuka, kayak nggak ada kedengeran jelas banget suara nangis itu. Terus kami iseng naik ke kamar 3, ada salah satu kamar yang bertepatan sekali itu di atas kamar aku. Kamarnya tuh sama. Nah di kamar itu tuh pintunya kebuka, jadi kayak kami deketin suaranya tuh semakin besar gitu kan. Nah kami tanya sama kakaknya, sebelumnya kami ketok dulu kan ini, maaf kak, kata kami kan, kakaknya kenapa, kata kami. Terus kakaknya tuh nggak mau gitu, nah kayak, oh enggak, aku nggak apa-apa gitu kan. Nah belum sempat kami tanya, kakaknya tuh langsung tutup pintu. Udah kan, karena itu udah malam, udah larut malam, kami tidur kayak kami tuh berkumpul di satu kamar gitu, saking kan kami tuh takut gitu kan. Besoknya kami cerita sama pemilik kos, kami bilang kronologinya kayak gini. Nah mungkin karena bapak kos itu tuh di lantai 1, terus tuh juga dia di dalam ya kak, jadi nggak kedengeran. Terus kata bapak, nggak mungkin, bapak, mungkin kalian salah dengar kan. Terus kami yakinin, enggak loh pak, kami tuh lihat matanya tuh merah gitu kan. Tapi bapak kos tuh kayak nggak percaya gitu. Nah sudah, singkat cerita kayak minggu depannya lagi, terus kami karena terlalu sering, kami tuh bilang sama bapak mungkin boleh dicek gitu kan. Nah pada saat malam malam Kamis kalau nggak salah atau malam Jumat, pokoknya itu bertepatan aku nggak pulang di minggu itu, aku ajak bapak kos ke kamar beliau. Terus beliau tuh bilang kayak gini, enggak aja, emang kakaknya terganggu ya aja. Nah aku nih karena aku tuh kayak tipe orang yang cepat-cepat gitu, aku bilang iya gitu. Terus tapi teman aku bilang, enggak kak, enggak terganggu. Nah kami tuh juga udah pernah kak kayak ngajak si kakaknya itu bilang kalau misalnya ada masalah ataupun ada butuh bantuan, kami tuh siap bantu, maksudnya tuh biar nggak nangis terus-terusan. Tapi kakaknya nggak mau. Jadi sampai saat ini pun aku suka bingung ya, karena sampai saat ini beliau juga masih sering nangis di malam hari. Oke, menarik ya cerita dari saya nih. Jadi permasalahan Mbak Nesa ini karena belajarnya terganggu gitu, karena ada teman-teman yang yang terhubung. Sebelumnya Mbak Nesa nggak kenal ya sama orang Enggak, tersebut? soalnya dia mabah. Oh, mabah. Nah, rekan-rekan ada yang mau ingin menyampaikan pendapat mungkin tentang permasalahan Mbak Nesa ini, dipersilakan terlebih dahulu. Kalau mau nanya? Boleh. Sampai saat ini kalian yang di kos itu ada yang udah tahu permasalahan dia itu apa penyebabnya? Kalau misalnya sampai saat ini tuh belum pernah ya, karena kalau si adik itu tadi ketemu kami tuh kayak nggak mau gitu. Nah walaupun dia turun tangga ya langsung turun ke bawah gitu, dan saat kami sapa pun dia nggak mau gitu, kayak ngehindar. Jadi sudah pernah dicoba untuk ditegur gitu? Udah pernah kak, kayak bahkan kami tuh pernah waktu itu kami beli bakso nih ya, satu kos, bukan satu kos sih, kayak satu lantai itu. Nah sama di lantai 3 itu kan kami ada kenalan, jadi kami ajak bareng-bareng, itu posisi baksonya udah kami beliin untuk dia nggak mau, dia bilang nggak apa-apa kak, nggak usah gitu dia. Ya udah, jadi dari situ ya kami mikir mungkin dia ada problem yang nggak bisa diceritain sama kami gitu, kami nggak tanya lanjut gitu kan. Di situ. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, boleh? Mungkin pendapat tadi kan dibilang Anissa dia tuh maba kan. Biasa kalau penyakit maba itu biasanya homesick gitu kan. Nah mungkin juga beradaptasi gitu dengan dunia perkuliahan, dengan kos sendirian gitu. Mungkin itu sih yang buat dia nangis setiap minggu. Mungkin itu sih pendapat saya. Dan tadi kan di awal Mbak Nesa menyampaikan kalau dianya itu yang terganggu ya kan, karena dia aktifnya malam untuk nugas itu. Nah mungkin dari rekan-rekan semua apakah ada nih pendapat atau yang ingin disampaikan tentang cara-cara nih bagaimana supaya Mbak Nesa itu bisa lebih fokus gitu belajar dengan adanya gangguan itu? Mungkin saran Ya boleh Mbak Ayu. kan itu kan nggak mungkin kita nyuruh, kan satu kos itu di kos ya, kita nggak mungkin nyuruh kakak itu yang pergi ya, maksudnya pindah apa gimana, kayak kak
aku terganggu sama kakak pindah aja deh. Nggak mungkin ya. Bisa aja untuk apa ya, menghindari kayak yang gak kita terganggu terus-terusan oleh kakak itu, bisa aja Anessa untuk pindah kos gitu. Soalnya kemarin sebelum saya pindah kos nih ya, pernah satu udah berjalan semester berapa ya? 2 atau 1. Pokoknya antara semester 2 sama 1. Pernah satu ketika kan lagi ngobrol nih sama teman-teman di kamar. Terus tiba-tiba kami tuh lagi sudah bicara tuh lagi senyap sunyi. Terus aku tuh tiba-tiba aku ke toilet kan. Pas aku keluar toilet tiba-tiba aku dengar suara nangis juga, sayup. Posisi itu jam 11 atau jam 12 ya. Kayak denger apa aku salah dengar. Terus aku bangunin temen aku kan, denger ada suara orang nangis. Terus katanya enggak lagi. Pas kawan aku dibangun, suara itu enggak dengar lagi. Udah ya, paling apa dari handphone ya bisa ya. Jadi kayak sudah dua hari berikutnya tuh, nah itu suara pas aku sendirian di kos, yang lain lagi ke kampus. Nah ternyata ada lagi suara itu. Aku keluar lah ya, soalnya posisi siang nih. Aku denger kan ke pintu sebelah nggak ada. Nah ada satu pintu itu, memang itu kami tuh ada 4 pintu kos itu. 4 itu tuh 3 seangkatan, 1 tuh cutting. Terus pas di pintu kamar kakak itu tuh kayak kedengar emang dia tuh nangis sambil nelpon lah kayak itu. Nah sudah ya, terus mungkin kakak itu tuh kami terus kan sering ngomong kan, aku ceritakan kalau kakak itu juga ini sering nangis itu. Mungkin kakak itu tuh juga merasa dia yang dia kayak sering nangis itu, tiba-tiba kakak itu tuh pindah kamar. Terus semenjak itu sudah nggak ada lagi gangguan. Kan nggak mungkin kalau kakak itu mungkin nggak tahu ya apa penyebabnya dia pindah kamar, atau dia merasa emang dia tuh emang kadang sering nangis, nggak tahu ada apa. Tapi aku pernah sekali dengar tuh dia kayak lagi telepon, terus dia tuh tiba-tiba nangis. Apa dia lagi berdekat sama pacarnya apa nggak tahu. Tapi mungkin itu tuh sering, mungkin dia yang merasa kayak dia nggak enak kayak dia, jadi dia pindah. Nah untuk yang Anessa ini kan nggak mungkin nyuruh si kakak itu pindah. Mungkin Anessa bisa mencari kos lain. Udah itu aja sih. Aku tadi mau nanya, ini dalam minggu-minggu ini si adik itu pernah nangis lagi? Iya, pokoknya setiap minggu itu kayak terpola gitu nah. Soalnya kan dia juga jarang di kos ya. Nah, tapi di saat dia di kos tuh sering nangis gitu nah. Yang sering aku dengar tuh tapi yang aku dengar ya, bukan yang saya tuh kalau misalnya Sabtu Minggu itu sering dia nangis kata temanku yang Novi itu. Nah, kalau misalnya hari kuliah itu tuh dia sering nangis di malam Senin, malam Kamis sama malam Jumat. Nah, aku tuh takutnya di malam Jumat. Takutnya di malam Jumat. Penjaga kosnya udah tahu? Udah sempet maksudnya tuh ditanyain, bener-bener diajak ke kamar gitu nah, kayak ditaut lah ditanya itu, tapi dia kata bapak nggak mau. Cuman bapak tuh pernah cerita katanya waktu di awal perkuliahan dia, waktu di PKKMP, waktu di hari ketiga itu tuh dia diinfoin sama orang tuanya ibunya kalau ayahnya tuh meninggal. Nah di hari ketiga itu dia pulang, terus setelah mungkin 7 hari ayah kepergian ayahnya, ibunya tuh sering di kos gitu. Nah sering nginep di kos itu. Nah karena kan di peraturan kos kami itu kalau misalnya orang tua tuh boleh nginep di kos, cuman karena orang tua si beliau ini tadi sudah berlanjut kayak 2 bulan, jadi bapak kos tuh negur kayak kalau misalnya berkelanjutan ini ada biaya tambahan. Nah setelah dari bapak kos itu selang seminggu ibunya pulang. Nah dari semenjak ibunya pulang itulah dia sering nangis.
kurang tahu juga sih mungkin, atau ada problem keluarga atau misalnya homesick juga kan bisa jadi, soalnya kan dia baru kan di rantauan ini. Oke, berarti sempat ditemani oleh ibunya juga ya si orang tadi. Oke. Jadi semenjak ibunya pulang dia terus-terusan untuk nangis gitu. Iya, cuman waktu UTS kemarin ibunya tuh di sana kan 2 minggu lah, sekitar 2 minggu. Dia nggak pernah nangis gitu nah. Tapi si anak diajak interaksi sama kami nggak mau, jadi kami juga bingung gitu. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin aku mau kasih Boleh. saran. Memang benar sih, seharusnya kita yang menghindar, kita yang pindah kos itu jalan terakhir lah ya. Tapi kemarin udah ada tindakan apa dari penjaga kosnya? Cuma ditanya Iya, aja. cuma ditanya aja. Nggak ada tindakan. Kalau menurut aku sih kayaknya itu kurang kuat ya kalau kita cuma ngomong, Pak, beliau ini tuh nangis setiap malam ini gitu kan. Kayak aku keganggu. Nah, harusnya kalian tuh lebih kompak, misalnya siapa aja yang dengar itu, terus kalian tuh ada bukti bahwa dia itu tuh bikin kita terganggu gitu kan. Kayak tolonglah Pak, ini ditindaklanjuti, kalau seperti ini terus kayaknya kan kurang nyaman di sini gitu kan. Jadi bapak kosnya kan terdesak gitu kan, mau tak mau dia yang bertindak. Menurut aku sih gitu. Kalau memang kayak kita udah terlanjur nyaman di situ, di kosnya kita nyaman, tapi ada gangguan dari orangnya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih karena sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin Mbak Nesa bisa didengarkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Nah, di sini karena kita itu posisinya tidak tahu dan kita juga tidak punya power untuk misalnya nyuruh orang tersebut nggak boleh nangis gitu. Nah, mungkin dari kita sendiri nih, misalnya Mbak Nesa tadi kan terganggu ya. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Nesa ini tipenya kayak yang kalau belajar itu harus ngedengerin sesuatu atau nonton sesuatu nggak gitu? Terkadang iya, kadang juga enggak gitu nah. Tapi yang penting kalau misalnya belajarnya malam, fokusnya tuh lebih tinggi daripada siang hari. Mbak Nesa kalau misalnya denger lagu itu bisa fokus nggak? Bisa. Nah, mungkin Mbak Nesa ini boleh kalau misalnya belajar tuh bisa sambil denger lagu pakai earphone atau headset itu yang bisa meredam suara dari luar supaya tidak terganggu gitu. Kan tadi Mbak Nesa juga lumayan bisa fokus kan kalau misalnya sambil mendengar sesuatu. Mungkin bisa gitu dari diri kita sendiri karena ya kita tidak punya hak gitu kan untuk melarang si orang tersebut untuk ngapa-ngapain. Nah, tadi juga pendapat Mbak Ica boleh diindahkan kayak gitu, misalnya bilang ke bapak kos kenyamanan orang lain itu terganggu karena satu orang gitu, mungkin bisa ditindak lanjut oleh bapak kos tadi karena ya kebetulan mengganggu ya. Mengganggu. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan dari rekan-rekan semuanya? Cukup ya. Mbak Nesa, gimana? Apakah ada lagi yang ingin diceritakan atau gimana perasaannya setelah ini? Ya enggak sih, kayak udah keluarin gitu, soalnya yang tahu ya cuma teman-teman kos aku aja gitu. Terus juga mungkin nanti aku bisa konsultasi lagi sama bapak kos untuk bisa dari saran dari Kak Ica, terus dari saran Kak Wardo sama Mbak Ayu juga. Oke, ya bisa dari diri kita sendiri juga gitu kan. Karena kita yang terganggu, kita juga yang harus mencari solusi untuk memaklumi gitu kan. Iya. Bos, bisa diindahkan tadi saran seperti mendengarkan musik supaya lebih fokus gitu, karena kalau terus-terusan nggak fokus juga bisa berdampak buruk kan bagi pembelajaran kita sendiri. Oke, mungkin cukup ya konseling kelompok kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat, bertanya, dan memberikan solusi kepada permasalahan yang kita bahas pada hari ini. Terima
kasih ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil apa yang baik dan kita buang yang buruk. Karena tadi di awal kita buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kita panjatkan puji syukur karena kita sudah dilancarkan kegiatannya pada hari ini. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman karena sudah membantu saya juga. Teman-teman habis ini mau lanjut kegiatan yang lain? Iya. Oke, semoga dilancarkan ya kegiatannya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.